Baik, saya akan menjelaskan bagaimana berita mengenai banjir bandang di Kecamatan Maupongo, Kabupaten Negekeo, Nusa Tenggara Timur, sekitar tanggal 8 September tahun 2025. Jadi, liputan ini berfokus bagaimana dampak bencana dan juga respon yang diberikan. Jadi, berita ini menyajikan bagaimana kerusakan di Maupongo yang dikonfirmasi sebagai wilayah dampak terparah. Jadi liputan ini menggarisbawahi bagaimana korban jiwa dan juga warga hilang akibat luapan air dari perbukitan yang menghantam pemukiman penduduk tersebut. Jadi mereka memberikan laporan yang bersifat tragis namun faktual. Lebih dari sekedar melaporkan bencana, berita ini menekankan aksi tanggapan darurat dan solidaritas nasional. Hal ini terlihat jelas dari sorotan terhadap penyaluran bantuan logistik dari berbagai pihak, termasuk Pertamina Patraniaga yang menyalurkan kebutuhan dasar seperti makanan, air, pakaian, dan juga obat-obatan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Nagekeo. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu tentang bagaimana jurnalis TVRI dalam menulis naskah tentang berita tersebut. Nah, yang pertama tentunya para jurnalis mengumpulkan informasi. Nah, ini jurnalis mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan kepala desa, dengan masyarakat tentang bagaimana kronologi terjadinya banjir dan bagaimana proses penanganannya serta berapa jumlah korban yang sudah ditemukan. Lalu yang kedua, mereka menentukan fokus berita. Nah, jurnalis mereka mulai menentukan mana yang mau diberitakan. Contoh, yang mau diberitakan adalah berapa jumlah korban yang telah ditemukan, lalu berapa jumlah korban yang belum ditemukan, dan bagaimana kronologi terjadinya tersebut. Nah, setelah itu yang ketiga, mereka mulai menyusun naskah berita. Nah, ini mereka menyusunnya secara efektif, runtut, dan secara berkesinambungan, sehingga para pendengar dapat mengambil kesimpulan secara cepat dan tidak mudah disalahpahami. Nah, lalu yang keempat adalah pengeditan dan penetapan bahasa. Nah, ini mereka menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami sehingga para masyarakat dapat memahami isi pesan tersebut. Nah, lalu yang kelima, produksi siaran. Nah, naskah dipakai oleh presenter sebagai panduan acuan dalam menyampaikan berita tersebut, sehingga berita tersebut dapat disampaikan dengan baik dan dapat dipahami oleh masyarakat luas. Lalu yang ketiga adalah informasi. Lalu yang keenam adalah penyiaran dan evaluasi. Nah, setelah melakukan penyiaran, mereka melakukan evaluasi. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui apakah semuanya sudah berjalan dengan baik, lancar, dan apabila ada yang salah bisa diperbaiki. Baik, sekian materi dari saya, sekian dan terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana video berita yang ditayangkan oleh media TV TVRI Kota Kupang. Dalam hal ini visualisasi gambar footage dan narasi yang menggambarkan peristiwa banjir di Maupongo. Nah, teman-teman, berita yang ditayangkan TVRI Kupang tentang banjir bandang di Maupongo, Sulawesi NTT disajikan dengan cukup jelas dan dekat dengan kondisi nyata di lapangan. Nah, dalam tayangan itu terlihat visual rumah warga yang rusak berat, dinding yang roboh, atap yang hanyut, serta jalanan warga yang dipenuhi lumpur tebal sehingga aktivitas warga benar-benar lumpuh. Kameramen juga menangkap suasana warga yang panik, ada yang mengangkat barang-barang seadanya, ada juga yang menyaksikan harta bendanya hanyut terbawa arus. Nah, teman-teman, footage banjirnya sendiri memperlihatkan air yang deras bercampuran dengan batu dan kayu, menunjukkan betapa kuatnya terjangan yang menghantam pemukiman warga tersebut. Nah, teman-teman, selain itu tampak juga petugas dan relawan yang berusaha mengevakuasi korban serta menyalurkan bantuan darurat. Nah, teman-teman, narasi pada berita tersebut juga disampaikan dengan bahasa yang informatif namun tetap menyentuh, menjelaskan kapan banjir terjadi, bagaimana kronologinya, berapa jumlah korban jiwa maupun kerugian material. Nah, serta bagaimana kondisi masyarakat setelah banjir tersebut. Dengan kombinasi gambar yang nyata, footage yang dramatis, dan narasi yang beruntung, tayangan ini membuat penonton bisa ikut merasakan suasana mencekam sekaligus memahami beratnya
dampak banjir bagi warga Mopongo tersebut. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dari yang poin yang keempat, yaitu gunakan bahan ajar pertemuan kelima. Jelaskan konsep dasar bahasa jurnalistik, yaitu arti, definisi, dan fungsi dalam menganalisis berita banjir di Mopongo pada TVRI Kupang. Pada poin ini menjelaskan bahwa konsep dasar bahasa jurnalistik pada dasarnya merujuk pada penggunaan bahasa yang sederhana, singkat, jelas, padat, serta mudah dipahami oleh khalayak luas. Bahasa jurnalistik memiliki arti sebagai sarana komunikasi utama dalam penyampaian informasi melalui media massa baik secara cetak maupun elektronik. Secara definisi, bahasa jurnalistik adalah ragam bahasa yang digunakan oleh wartawan atau media dalam menyusun berita, laporan, maupun opini dengan memperhatikan kaidah kebahasaan dan prinsip jurnalistik, yaitu seperti objektif, kejelasan, serta keterbukaan. Fungsi bahasa jurnalistik ialah untuk menyampaikan informasi secara efektif, membentuk opini publik, serta menjadi penghubung antara peristiwa dengan masyarakat. Dalam konteks analisis banjir di Mopongo yang ditayangkan pada TVRI Kupang, bahasa jurnalistik digunakan untuk menjelaskan kronologi kejadian, dampak banjir terhadap masyarakat, serta respon pemerintah dengan cara yang lugas dan tidak berbelit. Penyajian berita juga harus tetap faktual, tidak menimbulkan multitafsir, dan mampu mengunggah kepedulian audiens. Dengan demikian, bahasa jurnalistik berfungsi bukan hanya sebagai alat penyampaian informasi bencana, tetapi juga sebagai media edukasi, peringatan, dan sarana membangun empati publik terhadap para korban banjir. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin kelima tentang bahasa karakteristik bahasa jurnalistik dalam berita tentang kejadian banjir bandang di Kecamatan Mopongo, Kabupaten Nagekeo di media TVRI Kupang dibandingkan dengan bahasa Indonesia pada umumnya. Jadi teman-teman, bahasa jurnalistik umumnya memiliki karakteristik seperti singkat, padat, jelas, dan juga informatif dalam menyampaikan fakta tersebut kepada penonton dan juga pembaca. Bahasa ini juga menggunakan struktur seperti 5W tambah 1H yang lebih lengkap dalam menjelaskan berita tersebut secara lebih utuh dan menyeluruh. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya media TVRI Kupang ini menggunakan gaya bahasa jurnalistik yang lebih padat dan formal sehingga mudah dipahami tanpa banyak menggunakan ungkapan subjektif atau emosional seperti pada bahasa Indonesia pada umumnya. Dalam berita banjir bandang di Kecamatan Mopongo, Kabupaten Nagekeo, digunakan oleh media TVRI Kupang NTT yang bersifat lebih singkat dan padat. Berita tersebut menyebarkan langsung tentang kejadian banjir bandang tersebut, korban yang dinyatakan dalam bentuk jumlah dan juga nama korban yang mungkin sempat terbawa oleh arus banjir bandang tersebut, lokasi tepat dan timeline kejadian sejak 2 hari terakhir atau terjadi pada hari Minggu malam. Kalimatnya juga langsung pada fakta dan minim penjelasan yang mungkin tidak perlu untuk digunakan. Informasi lain seperti upaya pencarian korban dan pernyataan resmi dari camat juga menjadi salah satu dapat disampaikan secara lebih ringkas dan juga formal. Hal ini memperlihatkan sifat khas bahasa jurnalistik yang lebih efektif, yang lebih padat, dan juga dengan bahasa Indonesia yang umum, yang lebih cenderung panjang dan juga kompleks. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan bagian perbedaan penggunaan bahasa jurnalistik melalui visual, audio, dan audio visual dalam banjir bandang di Mopongo pada TVRI NTT. Yang pertama adalah visual. Visual merupakan bahasa gambar yang menyampaikan fakta atau kata-kata. Misalnya mereka mengubah air terendam, kendaraan terjebak, dan proses evakuasi sehingga penonton melihat langsung dampak banjir tersebut. Yang kedua adalah audio. Audio merupakan bahasa suara atau narasi singkat yang menyampaikan informasi seperti berapa jumlah korban dan langkah evakuasi serta bantuan darurat.
Yang ketiga adalah audiovisual, yaitu gabungan gambar dan narasi reporter untuk memperkuat fakta visual dengan data sehingga mereka lebih utuh dan mudah dipahami. Nah, masuk dalam kesimpulan hasil analisis kelompok tentang bagaimana bahasa jurnalistik digunakan dalam skrip dan video berita banjir di Mopongo pada media TV TVRI Kupang. Nah, bahasa jurnalistik itu menekankan pada kesederhanaan, kejelasan, kepadatan, serta kemudahan dalam pemahaman, sehingga mampu menyampaikan informasi secara efektif kepada publik. Dalam berita banjir bandangnya di Mopongo yang disiarkan oleh TV TVRI Kupang, bahasa jurnalistik tidak hanya digunakan untuk menginformasikan, tetapi juga melibatkan objek dan benda-benda alam serta dampak yang terjadi serta respons dari pemerintah. Nah, narasi berita yang singkat, padat, dan disertai dengan visual nyata di lapangan membuat pesan yang disampaikan mudah diterima dan tidak menimbulkan multi tafsir. Selain sebagai media penyampaian informasi mengenai bencana, dan penggunaan bahasa jurnalistik dalam berita ini juga berfungsi sebagai alat edukasi, peringatan, serta membangun empati masyarakat terhadap korban. Nah, dengan kombinasi tersebut, berita TVRI Kupang menjadi jelas, objektif, dan relevan bagi khalayak luas. Terima kasih.